Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas D yang beranggotakan Nurlia Herlianti, NPMA 011, Fajri Nurfitriani, NPMA 012, Sensen Septiadi, NPMA 070, Alifia Syifa Alzena, NPMA 163, Feti Melinowski, NPMA 169, Tarisa Ramadina, NPMA 173, dan Hasnadia, NPMA 190. Kami akan memaparkan ide kreatif proyek fitur remediasi kami, yaitu Project Ecotech Garden Greywater. Pencemaran air merupakan permasalahan yang cukup serius saat ini. Aktivitas manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari justru semakin menambah pasokan air limbah di wilayah perairan. Limbah deterjen yang mengalir di sungai-sungai akan berujung di laut. Sementara deterjen sendiri mengandung banyak sekali bahan kimia berbahaya, seperti zat pewangi, pemutih, surfaktan, fosfat, dan lain-lain. Bahkan ada yang mengandung senyawa natrium dodesilbenzen sulfonat atau NADBS dan senyawa natrium tripolifosfat atau STIP. Keduanya berfungsi sebagai builder yang memiliki kemampuan untuk menonaktifkan mineral kesadahan dalam air, sehingga deterjennya dapat bekerja secara optimal. Namun sayangnya, kedua senyawa itu sulit terurai secara alamiah di dalam air, sehingga apabila terakumulasi lama di dalam air dapat mencemari lingkungan. Tentunya kandungan zat tersebut tidak akan bagus untuk wilayah perairan, sehingga didiskusikanlah sebuah teknologi skala rumah tangga yang dapat mengolah air limbah menjadi air tidak berbahaya untuk dibuang ke wilayah perairan. Karena pada umumnya, pengolahan air limbah tidak dilakukan terlebih dahulu, sehingga jika alat ini digunakan dapat mengurangi pencemaran air dan lingkungan, serta tidak membahayakan bagi makhluk hidup lainnya. Proyek yang kami paparkan menggunakan metode fitoremediasi. Apa sih metode fitoremediasi itu? Fitoremediasi adalah metode untuk menyuci limbah menggunakan tanaman. Pencucian ini dapat berupa penghancuran, inaktivasi maupun imobilisasi limbah ke bentuk yang tidak berbahaya. Selain itu, kemampuan tumbuhan untuk menyerap limbah sangat bervariasi, sehingga hanya tumbuhan yang memiliki sifat hiperakumulator pada logam berat spesifik yang digunakan untuk fitoremediasi ini. Dapat kita ketahui pada 5 rumah tangga terdapat banyak sekali senyawa yang berbahaya, seperti zat pewangi, pemutih, alkyl benzen sulfonat, nonylphenol etosilat, surfaktan, dan fosfat. Senyawa-senyawa ini dapat mencemari lingkungan karena sulit terurai secara alamiah di air. Selain itu juga, senyawa ini jika terbawa mengalir ke laut, dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut. Maka dari itu, tujuan dari pembuatan alat ini yaitu mengurangi pencemaran air limbah rumah tangga non-kasus, yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, atau sisa makanan dan tempat cuci. Pengelolaan air selokan atau greywater ini bertujuan untuk mengurangi unsur pencemar dan bau dari greywater. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana metode dari alat ini. Alat ini menggunakan metode filtrasi dengan memanfaatkan tanaman sebagai penyaring air dan penghilang bakteri. Tanaman yang digunakan yaitu tanaman buah kana, kangkung, dan eceng gondok. Ketiga tanaman tersebut sangat berpengaruh pada proses filtrasi karena berpotensi sebagai tanaman yang mampu menyerap limbah, khususnya limbah deterjen. Deterjen mengandung zat berbahaya, salah satunya surfaktan. Pada tanaman bunga kana berpotensi sebagai penyerap limbah, dikarenakan tanaman ini memiliki akar serabut dan batang berair yang mampu menyerap limbah secara alami. Adapun contohnya, yaitu limbah cair yang biasanya berasal dari bahan sisa yang merupakan kotoran dari kegiatan masyarakat dan rumah tangga, serta buangan lainnya. Dengan demikian, air yang dihasilkan oleh kegiatan di atas merupakan air yang bersifat kotoran umum. Kemampuan eceng gondok dalam menyerap polutan akan secara otomatis membersihkan air dari sisa-sisa kotoran dan bahan kimia yang ada pada air. Eceng gondok menyerap polutan menggunakan akarnya yang terdiri dari serabut-serabut halus. Sedangkan tanaman kangkung memiliki potensi untuk menjernihkan air limbah rumah tangga secara alami. Tanaman kangkung air ini memiliki fungsi sebagai biofilter, karena kangkung air mempunyai kemampuan untuk mengurai benda organik dan anorganik di sekitar akarnya. Selain itu, bau yang tidak sedap juga dapat berkurang, sehingga mengurangi polusi air sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk dan bakteri penulur penyakit.
Kangkung sendiri memiliki kemampuan lebih cepat dalam menjernihkan air limbah rumah tangga. Alat ini menggunakan media filtrasi tambahan untuk menyaring air limbah rumah tangga agar sampah dan kotoran tidak terbawa saat dilakukan pembersihan zat berbahaya pada tahap selanjutnya. Menggunakan filtrasi awal dengan kerikil, pasir, atau serabut kelapa. Di antara kerikil, serabut kelapa, dan pasir akan digunakan sekat yang terbuat dari plastik untuk menyaring kotoran besar atau sampah-sampah rumah tangga. Media filtrasi tersebut berfungsi untuk membuat air menjadi jernih dan meningkatkan bakteri anaerob. Selain itu, bahan berbahaya dalam air limbah juga dibantu dengan diserap oleh tanaman yang telah disebutkan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada filter air, ember, kana, kangkung, eceng gondok, pipa, kerikil, serabut kelapa, dan juga sekat plastik. Setelah kita mengetahui metode yang digunakan, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui langkah kerja dari alat tersebut. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu setelah alat dan bahan yang dibutuhkan siap, maka pada ember pertama akan dijadikan tempat penampungan limbah deterjen sebelum selanjutnya akan dilakukan proses penyaringan atau filtrasi. Hal ini dilakukan untuk mengukur debit air yang ada agar tidak melebihi kapasitas alat. Lalu setelah air ditampung pada ember pertama, air dari penampungan akan masuk ke dalam ember kedua melalui pipa. Pada ember kedua, terdapat sekat-sekat plastik yang nantinya akan digunakan untuk menyaring kotoran atau sampah yang terdapat dalam air limbah atau air deterjen tersebut. Ini merupakan penyaringan limbah dan kotoran yang kasat mata agar tidak terbawa untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, pada ember ketiga, terdapat tanaman kangkung. Tanaman kangkung air nantinya akan menyerap zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam air limbah deterjen. Tanaman ini memiliki potensi untuk menjernihkan air dari kotoran dan limbah yang ada. Tanaman kangkung air ini memiliki fungsi sebagai biofilter karena kangkung air mempunyai kemampuan untuk menguraikan benda organik dan anorganik di sekitar akarnya. Selain itu, jika ada bau-bau tak sedap pada air limbah tersebut akan berkurang, sehingga mengurangi polusi air sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk dan bakteri atau zat-zat berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan penyakit. Lalu selanjutnya pada ember keempat, terdapat tanaman eceng gondok. Pada ember yang berisikan eceng gondok, air limbah masih akan melalui proses penyaringan yang sama seperti pada ember sebelumnya. Kemampuan eceng gondok dalam menyerap polutan akan secara otomatis membersihkan air dari sisa-sisa kotoran dan bahan kimia yang ada pada air. Eceng gondok menyerap polutan menggunakan akar yang terdiri dari serabut-serabut halus. Selanjutnya, air akan masuk ke ember yang berisi tanaman kana. Tanaman tersebut dapat menyerap limbah karena tanaman tersebut memiliki akar, serabut, dan batang berair yang mampu menyerap limbah secara alami. Lalu masuk ke ember selanjutnya, yang berisi batu kerikil yang akan menyaring di air limbah. Jika batu kerikil terkena air secara terus-menerus, maka pada permukaan batu tersebut akan terdapat seperti lumut yang berfungsi sebagai sumber dari bakteri anaerob. Lalu masuk ke ember selanjutnya yang berisi filter air yang berfungsi untuk menambah kadar oksigen di dalam air. Karena kadar oksigen di dalam air adalah salah satu tolak ukur untuk air yang bersih. Setelah itu, air dari proses penyaringan akan dimasukkan ke dalam kolam yang berisi ikan. Ikan merupakan media untuk mengetahui apakah air tersebut sudah bebas dari zat berbahaya atau tidak. Jika ikan mati, berarti masih ada zat berbahayanya. Jika ikan masih tetap hidup, berarti airnya sudah bersih. Kelebihan dari alat ini yaitu ramah lingkungan, harga untuk membuat alat ini terjangkau, alat dan bahan yang digunakan mudah ditemukan, dan langkah kerjanya sederhana. Dan juga terdapat kekurangannya, yaitu dibutuhkan pemeliharaan yang ekstra dan telaten, masih digunakan pada skala kecil, dan juga masih banyak yang harus diperbaiki jika ingin digunakan pada skala besar.
Kebiasaan buruk masyarakat yang sering membuang limbah air rumah tangga langsung ke solokan atau sungai tanpa melalui penyaringan berdampak buruk pada lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa limbah deterjen mengandung banyak bahan berbahaya. Apabila bahan tersebut tidak tersaring, akan mengalir ke laut yang akan mengancam kelangsungan hidup biota laut. Selain itu juga dapat mengakibatkan pencemaran air yang akan membahayakan bagi makhluk hidup lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, kelompok kami membuat proyek Ecotech Garden Greywater yang dibuat untuk mengurangi pencemaran air dalam skala rumah tangga non-kasus, seperti buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, atau sisa makanan dan tempat cuci yang efektif dan efisien. Pembuatan alat ini menggunakan metode filtrasi dengan memanfaatkan tanaman sebagai penyaring air dan penghilang bakteri. Selain tanaman, filtrasi dibantu oleh kerikil dan serabut kelapa untuk membantu air agar menjadi jernih. Kelebihan dari alat ini adalah ramah lingkungan. Alat dan bahan yang digunakan mudah ditemukan dan terjangkau, serta tahapannya yang sederhana. Namun hal ini memiliki kekurangan, yaitu masih digunakan pada skala yang kecil dan masih harus dioptimalkan kembali apabila ingin dipergunakan untuk skala besar.